Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zayni ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisani qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abi qasim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi zidhu syarafain ya Rabb wa karama wa ta'zima wa rif'ata wa mahabata wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhil bahril ali wal qadril jalil sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhu al-Hasan thumma al-Husayn wa an baqiyati as-sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhu wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sa'iris sadatis sufiyyatil muhaddithin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanul awliya wa tul a'zam kutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbah bin An-Naqsyabandi al-Imam Ahmad al-Ghazali syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddari Sahibul Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Salman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajabi Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Talha Kalisatu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidin anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Bildawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, al-imam Abdul Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah Bahu Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Puro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Hori Batu Ampar, Mbah Yusuf Pale Anget, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Ash'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasan bin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Saleh bin Abdul Rahman bin Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansur bin Cikariun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abdul Iman yang Boroswara, Raden Arya Wira Tarudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jagiri Awliya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pandangan, Mbah Pandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illa min masyaratil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab, anallahu al-karim wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurbatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun 'alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis, wa biniyati syifa wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbi rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurbatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 177, yang pakai cetakan kitab nomornya 43. Oke, udah ketemu Ge? Bang Hedik udah ketemu? Bang Mantap udah? Bang Ridwan udah ketemu Ridwan? Sadasir udah, Mas Arif udah ketemu, Mas Ayu udah ketemu, Bang Awing, Bang Jamal udah ketemu, Jamal, Bang Tona udah, Bang Nika udah ketemu, Bang Amir udah, Mas Edi ada kitabnya Mas Edi? Belum. Ibu-ibu belakang udah ketemu bacanya? Yang satu sama namanya itu Bang Wildan? Hah? Temen yang dulu yang bisa ikut? Oh iya, Bang Wahab. Mana Bang Wahab? Nggak ada. Hah? Mancing. Banyak bolehnya. Bang Erik mana Bang Awing? ACS bagaimana? Mas Ayu nggak kerja Mas Ayu? Bacanya yang mana Ustaz? Oh, An Ibn Abbas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa Pak? Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa laqad rawaina an Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qila lahu
Ma taqulu fi rajulaini ahaduhuma katirul khairi katirul syarri wal akharu qalilul khairi qalilul syarri. Nah, wal akharu qalilul khairi qalilul syarri. Qala la a'dilu bisalamati syai'an. Walaqad rawaina, ada sebuah riwayat yang sampai kepada kami an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu an, annahu qila lahu, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada beliau, ma taqulu fi rajulaini, apa pendapatmu tentang dua orang, ahaduhuma katirul khairi katirul syarri. Yang pertama, orangnya rajin ibadahnya tapi rajin juga maksiatnya. Yang kayak kemarin tuh STMJ, sholat batakun, maksiat jalan terus. STMJ, ibadah marajin, maksiat juga sering. Wal akharu qalilul khairi qalilul syarri. Yang satu ibadahnya sedikit tapi maksiatnya juga sedikit. Gimana kira-kira menurut Tuan Ibnu Abbas kalau ada orang begini, yang satu ibadahnya marajin, cuma maksiatnya juga getol. Yang satu lagi ibadahnya sedikit, tapi maksiatnya juga sedikit. Gimana tuh? Apa Pak Ridwan? Yang satu zikir marajin, kebalik tuh. Zikir marajin dia, cuma ngomongin orang juga rajin. Yang atu sama zikir malas, tapi juga jarang ngomongin orang. Gimana itu? Apa ibu? Giliran ada yang rajin, ngomongin orangnya rajin juga. Qala, maka sahabat Ibnu Abbas menjawab, la a'dilu bisalamati syai'an. Aku tidak bisa membandingkan keselamatan dengan suatu apapun. Karena kemarin kan permasalahannya ibadah kita ini dua macam. Ada ibadah dengan cara mengerjakan perintah Allah, ada ibadah dengan cara meninggalkan larangan Allah, kan gitu ya. Ibadah yang mengerjakan dikerjain tapi larangannya masih dilanggar, masih jauh dari selamat. Begitupun sebaliknya, yang dilanggar udah nggak dikerjain tapi perintah ibadah yang mengerjakannya pun masih belum dikerjain juga, itu pun masih agak sulit untuk mendapatkan keselamatan. Ayo kalau ditanya mana yang selamat, yang banyak kebaikannya meskipun maksiatnya banyak, atau yang sedikit kebaikannya tapi maksiatnya sedikit, mana tuh kira-kira yang selamat? Sahabat Ibnu Abbas menjawab, saya nggak bisa membandingkan itu, karena dua-duanya penting, dua-duanya perintah Allah. Yang pertama, mengerjakan ibadah itu perintah Allah, meninggalkan maksiat pun itu perintah Allah. Kudunya dua-duanya dikerjain. Jangan sampai mentang-mentang ibadahnya banyak, maksiatnya juga banyak. Gimana Bang Owi?
Apalagi kayak kita mah ibadahnya dikit maksiatnya banyak. Yang ibadahnya banyak tapi maksiatnya banyak aja masih diragukan keselamatannya, apalagi kayak kita. Udahnya ibadahnya sedikit, maksiatnya banyak. La a'dilu bisalamati syai'an. Aku tidak bisa membandingkan keselamatan dengan suatu. Oke, sampai guys. Cukup. Paham sudah? Nomor paham? Jelas. Jadi emang kedua-duanya. Syatrul iktisab harus kita kerjain, syatrul ijtinab harus kita tinggalkan. Yang bagian perintah mengerjakan sesuatu kita kerjain, yang bagian perintah meninggalkan sesuatu jangan sampai kita langgar. Itu dua-duanya baru bisa diharapkan keselamatan. Kayak kemarin disindirnya kan begitu. Buat apa kamu qiyamul lail capek-capek tiap malam, kemudian pas paginya langsung kamu hapuskan pahala ibadah yang kamu kerjakan tadi malam? Buat apa? Buat apa kamu lapar-lapar puasa, kalau puasa kamu itu kamu rusak dengan satu kalimat? Buat apa? Kedua dua-duanya. Sholatnya kita kerjain, puasa kita kerjain, tapi kita jaga hati kita, jangan sampai benci sama orang lain, jangan sampai gedek sama orang lain. Dua-duanya ya. Betul. Jelas ya? Wa mitalu ma qulnahu halul muridi wa dzalika anna mu'alajatal maridi nisfani, nisfun huwa dawa'u wa nisfun huwa ihtima'u. Fa in ijtama'a fa ka'annaka bil maridi qad bari'a wa sahha wa illa fal ihtima'u bihi aula id la yanfa'u dawa'un ma'atarkil ihtima'i wa qad yanfa'ul ihtima'u ma'atarkid dawa'i. Dan yang senada dengan apa yang kami jelaskan ini, yaitu kondisi seseorang ketika sedang sakit. Kayak orang lagi sakit. Kita ini kan rata-rata sakit. Sakit hatinya. Apa? Mau. Wa dzalika anna mu'alajatal maridi nisfan. Yang demikian itu bahwa cara mengobati penyakit ada dua bagian. Nisfun huwa dawa'u wa nisfun huwal ihtima'u. Sebagiannya dengan cara minum obat dan sebagiannya dengan cara mantang. Kita pengen ngobatin penyakit kita, caranya harus dijalankan dua-duanya. Minum obatnya iya, mantangnya juga. Apa udah? Fa in ijtama'a fa ka'annaka bil maridi qad bari'a wa sahha. Jika orang itu menggabung antara keduanya, dia minum obat juga dan mantang juga, faka'annaka bil maridi qad bari'a wa sahha, maka seakan-akan dia sudah sembuh dan sehat dari penyakit yang ada di badannya. Kalau bisa mantang dan minum obat.
Kita pun kalau pengen selamat begitu. Perintah Allah kita kerjakan, yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Perintah Allah itu minum obatnya, meninggalkan yang dilarang Allah itu mantangnya. Keduanya itu kalau sudah bisa menggabungkan antara kedua-duanya, maka orang itu bisa dianggap sudah sembuh dan sehat dari penyakit. Kalau kita sudah bisa mengerjakan perintah Allah plus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, insya Allah kita selamat. Itu Bos Arif. Minum obat juga sekaligus mantang juga. Wa illa fal ihtima'u bihi aula. Kalaupun belum bisa menggabungkan di antara keduanya, fal ihtima'u bihi aula, maka mantang itu lebih utama dibanding banyak minum obat. Kalaupun kita belum bisa mengerjakan dua-duanya, ya udah, untuk masalah ibadah cukup yang fardu-fardu aja, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, itu dah. Tapi selain itu kita bersihkan hati kita, jangan sampai ada penyakit-penyakit hati yang ada di diri kita, sekiranya penyakit itu bisa merusak ibadah yang kita kerjakan. Kalaupun belum bisa menggabungkan kedua-duanya, maka mantang lebih utama. Membersihkan hati itu lebih utama. Cukup dah ibadahnya yang fardu-fardu aja. Apa sih? Iya, jangan sampai kayak kemarin kan, malam sholat malam rajin, kalau pas siang puasa sunnahnya rajin, tapi masih banyak penyakit hati yang ada dalam dirinya. Itu namanya minum obat marajin, tapi sama mantang kagak. In la yanfa'u dawa'un ma'atarkil ihtima'i. Karena obat itu tidak akan berguna kalau seseorang tidak mantang. Biar kata sampai macem-macem dah obatnya kita minum, tapi kalau nggak mantang masih sulit buat sembuhnya. Meskipun ibadah sunnah banyak yang kita kerjakan, kalau maksiat sama Allah masih terus kita kerjakan, masih sulit untuk mendapatkan keselamatan. Waqad yanfa'ul ihtima'u ma'atarkid dawa'i. Dan orang yang mantang bisa bermanfaat baginya meskipun dia tidak minum obat. Asalkan orang itu mau mantang, meskipun nggak minum obat, masih bisa diharapkan sembuhnya. Meskipun ibadahnya cuma yang fardu-fardu doang, tapi kalau hatinya bersih dari penyakit hati, insya Allah dia bisa selamat. Makanya sampai kemarin penjelasannya, orang-orang yang berada di tingkatan nihayah, mereka akan lebih memilih membersihkan hatinya dibanding memperbanyak ibadah zahirnya. Gimana masalahnya? Begitu ya? Biarin dah, kita mah udah sholat 5 waktu aja. Kali sama sholat sunnah yang lain, oh kok masih rada males. Udah yang fardu-fardu aja sambil kita bersihkan hati. Itu lebih bisa
membawa kita kepada keselamatan dibanding kalau sholat kita banyak, sholat sunat kita banyak, rajin, tapi hati kita masih kotor. Begitu kan? Udah tuh. Jelas? Kiai, sampai Kiai cukup? Hah? Cukup? Mau jawaban kali? Enggak, sesat diri. Jadi mantang lebih afdol, lebih utama dibanding banyak minum obat. Membersihkan hati lebih bisa membawa kita kepada keselamatan dibanding kita perbanyak ibadah sunnah. Yang cakep tadi dua-duanya menggabungkan antara berobat, minum obat dan mantang, yang cakep tuh. Selain ibadah sunnahnya kita banyakin, selain itu juga kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela. Baru dah tuh cakep banget. Cuma biasanya emang yang begitu rada berat biasanya. Awang nggak? Kayak ke ngaji dina dikasih obat batuk diminum sama dia. Coba suruh berhenti ngerokok, berhenti dulu ya kamu ngerokoknya, ngon berantem. Awal, ya kan begitu. Kita disuruh minum obat banyak yang kuat, tapi disuruh mantang itu yang jarang yang kuat. Disuruh banyakin salat sunnah, puasa sunnah, banyak yang bisa. Tapi disuruh membersihkan hati itu yang berat. Makanya orang-orang dulu lebih memilih membersihkan hatinya meskipun ibadah sunnahnya nggak banyak. Memantang lebih utama dibanding banyak minum obat. Udah. Walaqad qala sallallahu alaihi wasallam aslu kulli dawa'in al-himyatu wal ma'niyu biha wallahu a'lam annaha tughni an kulli dawa'in. Dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumber segala obat itu adalah mantang. Wal ma'niyu biha wallahu a'lam annaha tughni an kulli dawa'in. Dan yang dimaksud dengan hadis ini, wallahu a'lam, Allah yang maha tahu tentang kandungannya, annaha tughni an kulli dawa'in, bahwasanya orang yang mantang mereka tidak butuh kepada berbagai macam obat. Kalau udah bisa mantang, udah enak udah. Meskipun nggak minum obat. Gimana begitu? Kayak orang yang alergi, nggak usah dia minum obat alergi, asal makanan yang bikin dia alergi nggak dimakan juga udah cukup. Yang penting mantap. Percuma dia minum obat alergi kalau udang dimakan, tetap aja gatal-gatal juga, karena nggak mantap. Walidha yuqalu inna ahlal hindi jullu mu'alajatihim al-himyatu bimana al-maridi anil akli wasyurbi wal kalami iddata ayyami fayabrahu wa yasihhu bidzalika la ghairu. Berdasarkan hadis ini maka dikatakan sesungguhnya orang-orang Hindi, kalau bahasa kita sekarang India, Hindi.
Puncak pengobatan mereka adalah mantang. Fokus pengobatan mereka, cara mereka mengobati penyakit yang ada di masyarakat mereka, al-himyatu, yaitu mantang. Biman il-maridi anil akli wa syurbi wal kalami iddata ayyamin. Dengan cara mereka melarang orang-orang yang sakit dari makan, minum, dan banyak bicara selama beberapa hari. Mas Soyo lagi sakit nih, obatnya gampang udah. Jangan makan, jangan minum, jangan ngomong, diem aja. Hah? Cepat mati ya. Diajar-ajarinnya ngelawan sih. Ya kita ambil contoh aja. Kenapa sih orang asal mau operasi itu puasa dulu kan gitu, nggak boleh makan dulu, biar bagian dalamnya itu bersih dulu. Ya, kita juga gitu. Kalau pengen misalkan lagi sakit ya udah, jangan makan dulu, jangan minum, jangan banyak ngomong, diem aja. Rokok kagak, kopi kagak. Kata Bang Hadi, itu kerjaan saya tiap hari. Bukan karena mantang, bukan, duitnya kagak. Itu cara pengobatan orang India begitu. Kalau ada yang sakit, udah, orang itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh bicara selama beberapa hari. Itu cara pengobatan orang India dulu. Tahu kalau sekarang. Fayaqra'u wa yashihu bidzalika la ghair. Maka mereka sembuh dan sehat dari penyakitnya dengan cara itu. La ghairu, tidak dengan cara yang lain. Udah cukup. Nah, kita balikin lagi, kalau kita pengen selamat, kuncinya gampang. Jangan mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Itu kalau pengen selamat. Karena kita balikin lagi kan tadi, percuma kita banyak sholat malam, kita banyak puasa sunnah, kalau hati kita masih banyak penyakit. Itu Ustaz. Percuma kalau kita belum bisa mantang. Mantang itu mantang dari penyakit-penyakit hati. Fayatabayyana laka bihadhil jumlati anna taqwa milakul amri wa jawharu wa ahluha humut tabaqatul ulya minal ubadi. Maka menjadi jelas bagimu dengan keterangan ini, anna taqwa milakul amri, bahwasanya takwa itu merupakan inti dari permasalahan agama. Wa jauharuhu, dan yang paling bernilainya. Karena takwa itu apa sih? Yang pertama, takwa itu mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Yang pertama, takwa. Yang kedua, tenggelam di dalam lautan tauhid. Yang ketiga, menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji dan membuang sifat-sifat tercela dari hati. Mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasi hati ini dengan sifat-sifat terpuji. Itu kan takwa.
Intinya menjalankan agama yaitu membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Kan keterangan sebelumnya juga pernah kita baca, Sayyidina Abu Bakar bisa lebih istimewa dibanding sahabat yang lain bukan karena banyak ibadah sunnahnya, bukan karena banyak sholat sunnah, bukan karena banyak puasa sunnah, tapi Sayyidina Abu Bakar menjadi istimewa karena sesuatu yang ada di hati. Gimana tuh? Begitu ya? Makanya yang menjadi pokok bahasannya itu bagaimana caranya kita membersihkan hati kita, takwa, agar kita menjadi orang yang takwa. Dan itu kunci keselamatan. Wa ahluha humut tabaqatul ulya minal ubadi. Dan orang yang bisa menerapkan takwa itu merupakan hamba Allah yang berada di tingkatan paling mulia. Para nabi, para wali, para ulama, mereka menjadi orang mulia bukan karena banyak ibadah sunnah, tapi karena kebersihan hati. Orang kampung kita banyak sholat sunnahnya, banyak puasa sunnahnya, cuma karena hatinya masih kotor, ya masih begitu-begitu aja. Gimana Bang Sarif? Gampang ya lihatnya. Coba lihat, apalagi bulan puasa, bulan Ramadan, musola penuh sama orang terawih hari pertama. Orang kampung kita begitu ketipu sama ibadah sunnah, rajin, tapi mantangnya ditinggal, hatinya kotor, diantepin aja. Itu masalah. Apa Bang Awi? Begitu Bang Awi. Intinya hatinya dibersihin dulu. Ya yang cakap sih emang dua-duanya, ibadah sunnahnya dibanyakin, hatinya dibersihin, itu yang cakap. Tapi kalaupun belum bisa, ya udah ibadah sunnahnya sedikit aja juga nggak jadi masalah. Yang penting hatinya bersih. Fa'alaika bibadil majhudi fi dzalika wa sarfi kullil inayati ilaih. Maka kewajiban atasmu mengerahkan seluruh kemampuanmu untuk meraih hal tersebut. Wa sarfi kullil inayati ilaihi, dan memfokuskan perhatianmu kepadanya. Wallahu subhanahu waliyut taufiq, dan Allah Maha suci, zat yang maha suci yang memberikan taufik. Lagi-lagi orang yang bisa membersihkan hati hanyalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah. Nah, banyak juga ngaji tiap malam, dengerin bahasan tentang bersihin hati tiap malam, tapi bukan malah makin bersih, yang ada malah nyalahin orang. Makin sering ngaji bukan malah makin bersih hatinya, tapi makin sering nyalahin orang lain karena taufiknya belum nyampe, lagi batuk. Udah tuh jelas.
Pak Miftah nambahin cukup. Kopinya ada kopinya. Diminum kopinya biar gak ngantuk. Udah tuh jelas. Kiai namanya Kiai. Bang Jabal kali Bang Jabal. Bang Aweng enggak. Pada diem aja ya. Bang Hendrik kali. Bingung nanyanya. Emang kerjaan kita. Jadi kunci keselamatan adalah mantang. Artinya membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Itu kunci keselamatan. Faslun fi ri'ayatil a'dha'il arba'ati. Pasal menjelaskan tentang cara menjaga anggota badan yang 4. Al-ainu atau al-aini boleh ya. Al-aini wal lisani wal batni wal qalbi. Menjaga pandangan, mata, lidah, perut dan hati. Nah, ini yang dimaksud mantangnya nih. Mantangnya apa sih? Mantangnya yaitu menjaga anggota badan yang 4. Jaga mata, jaga lidah, jaga perut dan jaga hati. Itu mantang. Orang yang bisa mantang dari 4 hal ini, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Meskipun ibadah sunnahnya nggak terlalu banyak. Tsumma ra'i hadhil a'dha' al-arba'atal lati hiyal usul. Kemudian perhatikanlah, jagalah anggota badan yang 4 ini yang merupakan pokok dalam mantang. Ini pokoknya 4. Al-awwalu al-ain, yang pertama jaga pandangan mata. Karena memang ibaratnya kalau hati ini TV, maka antenanya itu mata kita. Antenanya. Selama antenanya masih kayak parabola, itu TV-nya bakalan masih banyak gambarnya. Yang bikin hati kita ini banyak gambaran-gambarannya karena mata kita masih jelalatan ngeliatin apa aja. Antenanya masih kenceng. Apalagi pakai PF goceng. Makanya kalau usah deh. Gak ada yang pakai antena PF goceng sekarang. TV digital semua. Wa hasbuka fiha anna madara amrid dini wad dunya 'alal qalbi wa anna khataral qalbi wa syughlahu wa fasadahu fil aktari minal ain. Dan cukup kamu anggap penting menjaga pandangan ini karena sumber dari semua permasalahan agama dan dunia ini adanya di dalam hati. Wa anna khatarul qalbi wa syughlahu wa fasadahu fil aktari minal ain. Dan bahwasanya banyaknya bisikan yang masuk ke dalam hati dan sesuatu yang membuat hati menjadi sibuk, serta sesuatu yang dapat merusak hati kebanyakan disebabkan oleh mata. Kita pengen punya rumah mewah, pengen punya mobil bagus, karena mata kita masih suka jelalatan. Ya kalau ada modalnya sih gak jadi masalah. Begitu pengen, duitnya ada, bisa kebeli. Kadang-kadang bikin pengen doang.
Lihat ono pengen enak kali ya, ada mobil bugono. Kayak mau depan masak status force macan. Tahu mobil siapa di video itu dia? Penyebabnya banyak bisikan yang muncul di hati yang bikin hati kita ini sibuk dan bikin hati kita rusak. Kebanyakan penyebabnya mata. Makanya mata menjadi hal yang sangat penting untuk kita jaga. Itu repot karena kagak nonton TV, HP dari pagi sampai malam HP dipantengin. Udah semua yang ada di HP masuk ke dalam hati. Gimana sholat kita mau khusyuk? Karena yang tadi kita lihat tadi pagi masih nyangkut di hati. Yang kita lihat malam sampai subuh masih ada itu, sholat masih keinget. Sehingga hati kita jadi rusak. Walidzalika qala Ali radhiyallahu anhu man lam yamlik ainahu falaysa lil qalbi indahu qimatun. Berdasarkan keterangan ini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, orang yang tidak mampu mengendalikan pandangannya, falaysa lil qalbi indahu qimatun, maka tidak ada sedikit pun hal bernilai yang ada di hatinya. Hatinya ujungnya isinya hal-hal yang enggak ada manfaat, karena enggak bisa menjaga mata. Kalau pengen hati kita bersih, yang paling pertama harus kita batasi pandangan. Jangan jelalatan, jangan apa aja dilihat. Ya nggak harus tidur juga, nggak harus. Apa ya? Jangan pakai dibuang kong, antren kemari. Yang kita akui atau tidak kita akui, kita sadari atau tidak kita sadari, apa yang kita lihat hari ini itu banyakan nyangkutnya di hati sama kagak. Apalagi yang kita tonton perempuan main bola kan gitu ya. Mana seger-seger pakai celananya pada sepaha semua. Itu jangankan sampai sehari, sampai seminggu kadang-kadang yang kita lihat itu belum hilang-hilang juga di hati. Sekarang gimana kita mau khusyuk ketika sholat yang 10 menit, yang 5 menit? Kalau yang kita masukin ke hati sampai 20 jam, semua kita masukin ke hati. Belum lagi ntar baca berita yang memprovokasi, yang ngajak kita buat gedeg, muncul lagi. Ada aja zaman sekarang. Makanya nggak ada lagi hal berharga yang ada di hati. Penyebabnya gara-gara dia tidak bisa mengendalikan pandangan. Ya tadi tuh, kalau pengen TV kita kagak ada gambarnya, gampang copotin antena. Kalau pengen hati kita bersih dari gambaran-gambaran, nggak banyak pikiran, ya gampang.
Matanya kendalikan, jaga pandangan. Jangan apa aja dilihat, jangan apa aja ditonton. Punya HP bagus boleh, teknologi bagus, teknologi canggih silakan. Tinggal kita bisa nggak kita manfaatin gitu. Atau yang ada jangan-jangan malah merusak hati kita. Itu masalah. Bukan salah gadgetnya, bukan salah teknologi, salah orangnya. Man lam yamlik ainahu falaysa lil qalbi indahu qimah. Orang yang tidak bisa mengendalikan pandangannya, maka tidak ada satupun yang berharga yang ada di hati. Isinya udah rusak dulu. Apalagi kayak Mas Wahyu kan sengaja nontonnya TikTok, nonton pada joget kan, seger. Watani al-lisanu. Yang kedua yang harus kita jaga dalam mantang yaitu lidah. Wa hasbuka anna fihi ribhaka wa ghanimataka wa tamarata ta'abika wa ijtihadika kullihi lil ibadati wa ta'ati. Wa anna khatarul ibadati wa ihbataha wa ifsadaha fil aqtari min kibalil lisani bit tasannu'i wat tazayyuni wal ghibati wa nahwiha yutslifu 'alaika bilafzatin fi lahzatin wahidatin ma ta'ibta fihi sanatan bal khamsan wa asyra. Wa hasbuka, dan cukup kamu anggap penting menjaga lidah ini, anna fihi ribhaka, bahwasanya dalam menjaga lidah ini kamu bisa mendapatkan keuntungan. Wa ghanimataka, dan kamu bisa mendapatkan ghanimah. Wa tamarata ta'abika wa ijtihadika kullihi lil ibadati wa ta'ati. Dan kamu bisa mendapatkan buah dari capek yang kamu alami dan usaha yang kamu kerahkan semuanya untuk ibadah dan taat. Kita bisa mendapatkan buah dari perbuatan taat yang kita kerjakan selama ini, sehingga kita capek-capek kalau kita bisa menjaga lidah kita. Apa Bang Tony? Wa anna khatarul ibadati, dan bahwasanya kekhawatiran dalam ibadah, wa ihbatoha, dan hal yang bisa menghapus nilai ibadah, wa ifsadaha, dan sesuatu yang dapat merusak ibadah yang kita kerjakan, fil aktari min qibalil lisani, kebanyakan disebabkan oleh lidah. Yang bisa menghapus amal perbuatan yang kita kerjakan dan merusak ibadah yang kita lakukan, kebanyakan penyebabnya lidah. Malam begadang, zikir, sholat tahajud, ngaji, pagi-pagi ketemu temen ngomongin orang. Puasa dari pagi sampai maghrib, ketemu temen ngomongin orang. Ibadah yang capek-capek kita kerjain, kita hapuskan begitu saja, cuma gara-gara ngomongin orang.
Bitasonnu'i, dengan cara berpura-pura, watazayyuni, dan menghias ucapan-ucapannya, wal ghibati, dan melakukan ghibah dan yang lain sebagainya. Dan itu kebanyakan yang kita kerjain, ghibah, ngomongin kejelekan orang. Emang dia masih seneng ngomongin orang, ketemu sama temen yang begono, makin kuplak ngomongin orang. Gimana? Makin kuplak. Yutslifu alaika bilafzatin filahzatin wahidatin. Dia menghapuskan ibadah yang kamu lakukan dengan satu lafaz dalam sekejap mata. Mata'ibta fihi sanatan, ibadah yang kamu sudah kerjakan selama 1 tahun, bal khamsan wa ashran, bahkan sudah kamu kerjakan 15 tahun. Bahkan yang kamu kerjakan 5 atau 10 tahun. Gara-gara ngomong satu kalimat yang kita kerjakan 10 tahun bisa hilang begitu aja nilai. Makanya itulah betapa pentingnya lidah, menjaga lidah. Dan rata-rata kerjaan kita masih pada begitu. Rata-rata. Apa Banika? Biar kata awalnya lempeng banget, ujung-ujungnya tetap aja ngomongin orang lagi. Dan itu penyakit kita rata-rata. Terus kayak makan durian ya, enak banget rasanya. Kalau ngomongin orang, sampai kagak mau berhenti. Kalau zikir 1 jam 2 jam, kaci ada capek. Ngomongin orang dari malam habis isya sampai subuh, ngomongin orang. Ayo, kagak capek bisa. Walidzalika qila ma syai'un ahaqqu bitulis sijni minal lisan. Berdasarkan keterangan ini, ada ulama yang berkata, tidak ada yang lebih layak untuk dipenjara dengan lama minal lisani dibanding lidah. Yang harusnya dipenjara itu lidah. Sampai ada ucapannya begitu. Penyakit itu penyebabnya 2, kalau nggak salah makan, salah ngomong. Bahkan selama ini kan emang lidah kita sudah dipenjara. Sama Allah dikasih pagar 2, yang pertama dikasih gigi, yang kedua dikasih bibir. Itu aja masih sering nyeplos. Bagaimana yang nggak ada gigi? Iya, yang masih giginya rapat aja masih nyeplos juga itu lidah. Apa? Ya kayak mata dikasih kelopak cuma 1 sama Allah. Tapi jaganya gampang. Lalu lidah udah dikasih pagar 2 lapis sama Allah, masih sering nyeplos gitu. Apalagi emang ibu-ibu kan, emang kerjaan yang rumit. Oke, kalau udah ngobrol udah apa aja diomong ya. Saudaranya kelar, tetangganya kelar, teman ngajinya.
Nah ujung-ujung ntar sampai gurunya dia ngomongin juga. Yang masih ada lakinya diomongin, ntar anaknya, saudaranya, tetangganya, semua diomongin. Yang kerja ntar dia ngomongin atasannya, ngomongin temen kerjanya, ngomongin bawahan. Makanya yang paling pas untuk dipenjara itu sebenarnya lidah. Lidah itu paling bahaya. Dan itu bisa menghapuskan apa yang sudah kita kerjakan 10 tahun, 5 tahun. Cuma gara-gara satu kalimat bisa terhapus itu. Oh itu. Ada orang baik banget selama puluhan tahun gara-gara keceplosan salah ngomong sedikit, itu kebaikannya bertahun-tahun hilang. Gara-gara salah ngomong doang. Abang. Panas 5 tahun habis diguyur hujan 1 hari. Gara-gara salah ngomong dikit tuh. Kita juga begitu kan. Ibadah kita kerjakan bertahun-tahun cuma gara-gara ngomongin orang, nilai ibadah yang kita kerjakan dihapus oleh Allah. Sayang. Pentingnya menjaga lidah, jangan sampai lidah kita ini terlalu banyak bicara. Sampai dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar itu senangnya ngolong kocok. Ya kali kalau batu mah ntar campur pasir, kocok dah yang udah bersihan. Tujuannya apa? Biar beliau nggak banyak ngomong. Tujuannya itu doang. Ngolong batu itu bukan buat yang lain, tapi biar nggak banyak ngomong. Makanya kalau Bang Hendrik pengen berhenti ngomongnya, kasih makanan aja yang banyak. Berhenti ngomongnya. Kalau gak ada makanan dia masih ngomong aja. Orang kerjanya kalian ngecong mulu aja. Apa? Apa kayak embe. Iya kalau gak ada makanan gebetan aja dia. Udah tuh. Penting makanya menjaga lidah, jangan sampai terlalu banyak ucapan yang gak ada manfaatnya yang keluar dari mulut. Apalagi sampai ghibah, ngomongin kejelekan orang, jangan sampai. Wa fi ma ruwiya anna ahadal ubadis sab'ati qala li Yunus alaihi salam, ya Yunus, innal ubada idza ijtahadu fil ibadati lam yataqawwaw ala ibadatihim bi syai'in afdala min as-sabri 'anil kalami fi faslin tawil. Dan berdasarkan apa yang diriwayatkan bahwasanya salah satu dari 7 orang soleh yang ikut kepada Nabi Yunus berkata kepada Nabi Yunus alaihissalam, bukan ikut ya, yang ada di kapal Nabi Yunus itu, ya Yunus, wahai Nabi Allah Yunus, innal ubada, sesungguhnya seseorang idza jtahadu fil ibadati, apabila mereka sedang berusaha untuk mengerjakan ibadah, lam yataqawwaw ala ibadatihim bi syai'in afdala minas sabri 'anil kalami fi faslin tawil. Tidak ada satupun yang mendorong dirinya untuk ringan dalam beribadah kecuali
bersabar dari berbicara, menahan dirinya dari banyak berbicara fi faslin tawilin dalam waktu yang lama. Sesuatu yang bisa mendorong seseorang untuk ringan ibadah adalah menahan diri dari banyak berbicara. Kalau kita pengen enteng ibadah, gampang caranya. Jangan banyak ngomong. Selama orang itu banyak ngomongnya, maka semakin sedikit ibadahnya. Tahu nggak? Ya aturan malam dia bisa zikir, dia bisa tadarus, gara-gara ngobrol, ujung-ujungnya nggak zikir, nggak tadarus, gara-gara ngobrol. Bagus. Gimana gitu? Kuncinya itu ya, kalau pengen kita ringan untuk ibadah, jangan banyak berbicara yang tidak ada manfaat. Kunci ya. Tsumma ada ila dalika. Kemudian orang itu mengulangi lagi ucapannya. Faqala, maka dia berkata, wala yakunanna indaka syai'un ataru min hifzi lisanika. Wala takunanna li syai'in a'na bihi min salamati sadrika. Tidak ada satupun yang paling membekas pada dirimu selain dari menjaga lidahmu. Sesuatu yang paling berpengaruh terhadap dirimu yaitu menjaga lidah. Paling berpengaruh. Semakin banyak ngomongnya, semakin banyak salahnya. Semakin berat buat ibadah. Semakin sedikit berbicaranya, maka semakin ringan untuk ibadah. Menjaga lidah itu merupakan hal yang paling berpengaruh terhadap seseorang. Apalagi kalau sampai tong kosong nyaring bunyinya. Apa tuh? Ngomongnya doang banyak, kerjanya kagak. Wala takunanna li syai'in a'la bihi min salamati sadrika. Dan tidak ada suatu apapun yang bisa membantu dirimu untuk membersihkan hatimu selain menjaga lidah. Menjaga lidah itu fungsinya dua. Yang pertama, agar kita semakin ringan untuk ibadah. Yang kedua, agar hati kita semakin bersih. Semakin banyak bicaranya, semakin kotor hatinya. Semakin sedikit bicaranya, semakin bersih hati. Apa sih? Dikit lagi. Fahadihi hadihi, maka seperti inilah penjelasannya. Fumangkurin nafsal lati takallanta fiha bifudulin maka na yadurruka. Lau qulta astaghfirullah farubbama yuwafiqu sa'atan azizatan fayaghfirullahu laka fatarbahu rasyidan. Kemudian ingatkan dirimu yang ingin berbicara sesuatu yang sia-sia, yang sekiranya itu berbahaya untukmu. Ingatkan kepadanya, lau qulta astaghfirullah farubbama yuwafiqu sa'atan azizatan fayaghfirullahu laka fatarbahu rasyidan.
Coba kalau kamu mengucapkan astagfirullah, bisa jadi saat kamu mengucapkan itu berbarengan dengan waktu-waktu yang mulia, sehingga Allah mengampuni dosa-dosamu. Maka akhirnya kamu mendapatkan keuntungan. Daripada ngomong banyak-banyak nggak karuan, mendingan istighfar. Kan bisa jadi kita istighfar berbarengan dengan waktu yang mustajab, sehingga ketika kita istighfar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ingetin begitu tuh ke hati kita. Kalau pengen ngomong yang gak karuan, udah daripada ngobrol nggak ada gunanya, udah istighfar. Nyok. Begitu Bang Awik. Daripada ngobrol nggak karu-karuan, ngomongin nenek-nenek, mendingan istighfar. Apa ya? Timbang orang tua yang nenek. Au qulta la ilaha illallah fayakunu laka minal ajri wal dhukhri ma la yuhitu bihi wahduka. Atau mending kamu ucapkan kalimat la ilaha illallah, kamu bisa mendapatkan imbalan dan pahala yang besar yang tidak mampu dihitung oleh pikiran, yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Daripada ngobrol gak karuan, mendingan zikir la ilaha illallah. Itu lebih manfaat, ada pahalanya. Ingetin tuh ke hati kita begitu kalau pengen ngomong yang gak karu-karuan. Daripada ngobrol kagak ada juntrungannya, ngalor ngidul, udah ada zikirnya. Au taqulu as'alullah al-afiyata qarubbama yattafiqu husnun nazarin fayastajibullahu ta'ala da'wataka fanajauta min baliyatid dunya wal akhirah. Atau mending kamu katakan as'alullah al-afiyat, aku memohon afiat kepada Allah. Bisa jadi saat itu Allah sedang memandang kepadamu, sehingga Allah mengabulkan doa yang kamu ucapkan itu, sehingga pada akhirnya kamu selamat dari kerusakan dunia dan akhirat. Ala yakunu minal khusranil azimi wal ghabnil fazi'i an tufawwita nafsaka kullaha dzil fawaidil karimah. Merupakan kerugian yang sangat besar dan tipu daya yang sangat merusak kalau sampai kamu menghabiskan waktumu untuk berbicara yang tidak ada gunanya dan kamu kehilangan faedah-faedah yang mulia ini. Wa ta'ala nafsaka waqtaka fi fudulin, dan pada akhirnya dirimu hanya menyanyiakan waktu yang Allah berikan. Aqallu ma yalzamuka fihil lawmu wal hisabu yaumal qiyamati, yang nanti pada hari kiamat akan menyebabkan dirimu mendapatkan cacian dari Allah dan mendapatkan hisab dari Allah. Walaqad ahsanal qailu, sangat indah ucapan seorang pujangga yang berkata, iktanim rok'ataini fi zulmatil laili idza kunta faridun mustarihan wa idza ma hamamta bin nutqi fil batili faj'al makanahu tasbihan fa'tinamus sukuti afdalu min khawdin wa in kunta bil hadithi fasihan. Ada orang itu di kitab? Hah?
Iktanim rakaataini fi zulmatil laili, kerjakan 2 rakaat di kegelapan malam. Idza kunta farigon mustarihan, apabila kamu memiliki waktu luang dan waktu santai. Jangan lupa kalau malam kerjakan 2 rakaat kalau memang santai. Iktanim raka'ataini fi zulmatil laili idza kunta farigon mustarihan. Wa idza ma hamamta bin nutqi fil batili faj'al makanahu tasbihan. Apabila dirimu ingin berbicara tentang hal yang batil, maka gantilah keinginan itu dengan tasbih. Setiap muncul kepengenan ngomong di hati kita, ganti pakai tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, ngomong. Tapi ngomong lagi tasbih lagi, ngomong lagi tasbih lagi. Awal. Faktinamu sukuti afdolu min khawdin wa in kunta bil hadithi fasihan. Membiasakan diri untuk diam lebih bagus daripada kamu banyak bicara sekalipun kamu pandai berbicara. Sekalipun kamu pandai berbicara, tapi tetap lebih bagus diam. Meskipun kalau ngomong fasih. Kecuali yang ngajar dah, khotib, dia udah banyak ngomong, ilok dia diem aja ya. Udah. Jelas tuh, habis sini Kiai. Mau nanya? Iya, Kiai, saya mau jawab. Ini pribadi saya sendiri ya. Ini kalau saya malam-malam kan saya sholat witir, sholat saya ya harus ngapain ya ada titik di setel. Nah ini dari mana sholatnya kalau begini? Lah nggak jadi masalah, Kiai. Yang penting jangan nonton macem-macem. Ya, yang penting jangan sampai apa yang kita tonton masuk ke hati. Kalau masalah ngelihat kan tadi begitu. Kenapa kita harus menjaga pandangan? Karena biasanya kalau kayak tadi, hati kita itu titiknya, mata kita antenanya. Biasanya apa yang dilihat oleh mata masuk ke dalam hati. Itu biasanya tuh. Kalau Kiai saya yakin apa yang dilihat nggak bakal masuk ke hati, enggak. Ini buat yang lain. Silakan aja. Tapi jangan sampai apa yang kita tonton itu masuk ke dalam hati. Itu masalahnya. Kalau sekiranya masih banyakkan masuk ke dalam hatinya, ya mendingan nggak usah. Tapi kalaupun sudah bisa menceritakan itu, ya silakan, nggak jadi masalah. Gitu guys. Bicara juga begitu. Kalau misalkan sekiranya kita bisa menjaga pembicaraan kita, nggak melenceng ke hal-hal yang dilarang oleh Allah, silahkan aja. Bahas pengajian, bahas ilmu, silakan. Cuma biasanya awalnya iya lempeng, ujungnya bengkok, gitu kan biasa. Awalnya sih iya bahas ngaji, ujung-ujungnya bahas temen yang ada tempat ngaji kan. Hah? Kelepasan sampai 2 jam kelepasan. Begitu guys. Yang dua tuh ya. Yang pertama tadi menjaga mata, yang kedua menjaga lidah. Ini dalam rangka mantap. Jangan sampai obat yang kita minum tiap hari, tapi pantangannya nggak kita jaga.
Jangan sampai kita ibadah sunnah, ibadah yang wajib setiap hari, tapi masih seneng ngomongin orang, masih suka kesel sama orang lain, masih suka gede sama orang lain. Itu yang harus kita jaga, kita hindari. Jangan sampai obat mah habis, banyak kita minum tapi nggak mantap. Dah watal itu jam 2. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah.